Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat as-shaimin as-shaimat rahimani rahimakumullah. Pada puasa enggak ini? Masih puasa ya? Sudah masuk hari keberapa kita ini? Terjadi silang pendapat. Terjadi perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang satu masuk pada hari yang ke-11, yang satu lagi masuk pada hari yang ke-12. Benar apa tidak? Ala kulli hal, semua kita tetap berusaha untuk berpuasa, karena Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada surah Al-Baqarah 183 ini Allah tabaraka ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, dengan satu tujuan, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang apa? Bertakwa. Apa itu takwa? Simpel dan gampangnya, takwa itu adalah orang yang hati-hati, orang yang khawatir jatuh dan terperosok dalam kubangan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sangat hati-hati sekali dalam bersikap, berbuat, berucap, lebih-lebih dalam masalah keyakinan i'tiqadnya. Nah, kehati-hatian inilah yang mudah-mudahan bisa menghantarkan seseorang pada takut dan takwa Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama dengan gampangnya mengatakan imtithal awamirillah wajtinabu nawahi. Berusaha semampunya menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Ingat, perintah Allah terbagi jadi dua. Apa saja perintah? Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Perintah itu Pak, dalam syariat kita ada dua. Kalau sangat ditekankan maka hukumnya wajib. Kalau tidak sangat ditekankan, hukumnya anjuran, sekedar sunnah saja. Tapi dua-duanya tetap fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bisanya saya begini Pak Ustadz, silakan. Bisanya begini, silakan. Karena setiap orang kemampuannya beda-beda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada seluruh manusia untuk melakukan ketakwaan dan ibadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada orang bersedekah dengan 1 juta, ada orang bersedekah dengan 100 ribu, ada orang bersedekah dengan 1000, semampunya. Ya kalau orang kere kan gak harus pinjam meminjam kan. Orang miskin gak harus pinjam meminjam agar bisa dapatkan 1 juta dan bersedekah, dia tidak harus. Sesuai dengan kemampuan. Orang yang sholat yang harusnya dia berdiri, ketika dia tidak mampu berdiri maka dia boleh duduk. Ya apa tidak? Apa harus dipaksakan? Pokoknya harus berdiri? Tidak. Karena perintah dalam syariat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib pun ada keringanan-keringanan di dalamnya. Masya Allah. Inilah syariat kita yang sangat sempurna dan paripurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Agama kalian Islam udah sempurna jemaah. Nah, saking sempurnanya kadang turun lagi, ya. Jadi kadang begitu. Orang kalau sudah naik pada puncak gunung, tinggal apanya? Masa mau naik lagi? Udah pada puncak tuh. Udah pada yang paling atas dari gunung, tinggal turunnya. Islam pun demikian. Ketika di masa Nabi SAW sedang jaya-jayanya, kualitas kaum muslimin tidak perlu diragukan. Jadi agama ini tidak melihat kuantitas, tapi melihat pada kualitas.
Jangan sampai kemudian sekedar banyak dari sisi jumlah dan nominal, tetapi sangat keropos dan sangat gampang untuk dijatuhkan dari sisi kualitas. Padahal orang-orang dahulu jamaah sekalian, kita lihat dalam peperangan-peperangan, baik pada perang Badar dan perang-perang yang lain, jumlah kaum muslimin itu tidak pernah lebih banyak daripada jumlah pasukan musuh. Nggak pernah kita dengarkan kaum muslimin jumlah pasukannya lebih banyak daripada pasukan musuh. Nggak pernah kita dengar. Yang ada selalu kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak. Nah, itu terbukti pada perang Badar. 313 atau 315 mengalahkan 1000 pasukan musuh orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah. Karena di antaranya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan para malaikatnya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi yang jelas tidak melihat pada sisi nominal dan jumlah, tapi dari sisi kualitas kaum muslimin, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Kembali para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kita tingkatkan kembali, kita upgrade kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih momentum Ramadan yang kita sudah berada di dalamnya hari ini, sudah kita lalui 10 pertama bulan Ramadan. Iya apa tidak? Yang keberapapun hari ini, yang pasti sama-sama lewat sudah 10 pertama. Pertanyaannya, kita sudah dapat apa? Kan begitu ya? 10 pertama kita lalui. Apa yang kita bisa dapatkan? Hikmah dan pelajaran apa yang sudah kita petik? Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan yang singkat ini, insya Allah kita akan membahas tentang bulan Ramadan adalah sebuah sekolah di mana seorang muslim belajar untuk bersih-bersih diri, mensucikan jiwa. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah benamkan dalam diri seorang manusia 2 hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kami ilhamkan, kami berikan 2 jalan. Jalan kefajiran, jalan kefasikan, jalan kemaksiatan, di mana orang suka jatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Betapa gampang dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah, menanamkan rasa takutnya kepada Allah. Tetapi banyak orang jatuh pada poin yang pertama, kefajiran, kefasikan, kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka hari ini adalah waktu yang paling pas, yang paling tepat untuk kembali kita bersihkan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Afwan, suaranya agak hilang dikit ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflah, benar-benar telah beruntung. Siapa yang beruntung di sini? Orang yang melakukan tazkiyah, zakah, yang mensucikan kembali hati. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu ketika kita pertama kali terlahir ke atas muka bumi ini dalam kondisi fitrah. Kondisi apa? Apa itu fitrah? Suci, bersih, muslim. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang terlahir di atas muka bumi ini dalam kondisi fitrah, maka anak, antum, laki-laki dan wanita semua sama, terlahir dalam kondisi fitrah, masih bersih hatinya, masih suci dia. Tetapi tetap ya, seiring dengan berjalannya waktu, dia belajar, ada keburukan-keburukan yang dia pelajari dari orang lain, ada kebaikan-kebaikan yang juga dia pelajari, sehingga selalu tuh silih berganti
Kebaikan dilakukan, keburukan juga kadang dilakukan. Itu yang terjadi pada manusia. Maka kita seorang muslim yang baik berusaha untuk melakukan pada yang pertama. Qad aflaha man zakkaha. Betapa beruntungnya orang-orang yang berusaha untuk mensucikan kembali hati. Lagi-lagi momennya hari ini. Coba ada kita lihat para jamaah. Kemarin-kemarin yang mungkin belum sampai ke masjid sampai hari ini. Kemarin-kemarin yang mungkin tidak datang untuk melaksanakan ibadah sholat wajib berjamaah. Kita saksikan bareng-bareng. Numpuk kaum muslimin. Laki-laki bahkan wanita. Padahal asalnya para wanita tidak ada kewajiban ke masjid. Karena terbaik padahal sholatnya wanita di mana? Itu Nabi yang katakan. Rasulullah SAW mengatakan wanita itu yang terbaik sholatnya ketika dia melakukan di rumahnya. Tetapi tetap hadir untuk mendengarkan informasi-informasi agama, kajian-kajian ilmu agama. Mereka datang berbondong-bondong mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi SAW disampaikan. Lihat semangat yang sangat tinggi, ghirah yang besar dari seluruh kaum muslimin, laki-laki sampai para wanitanya. Kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka sibuk pergi ke masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Beribadah. Dengan cara demikian, itu bagian dari bagaimana kita mensucikan hati kita. Mudah-mudahan bening kembali, mengkilap lagi. Karena hati yang tadinya bening, tadi hati suci, tadi masih bersih, masih steril, datang maksiat, debu-debu dosa, maksiat kepada Allah, mulai gelap tuh. Nabi SAW itu pernah mengatakan, innal mu'min idza aznab dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang mukmin ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditorehkan di hatinya, dituliskan di hatinya, di jantungnya tuh satu titik noda hitam. Setiap kali bertambah maksiatnya, maka semakin besar juga, semakin melebar juga, semakin banyak juga noktah-noktah noda hitam tersebut. Nah, masalahnya kalau sudah terlalu banyak, gelap hati seseorang, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para jamaah sekalian, susah kadang diajak untuk pergi ke masjid, hadir di majelis-majelis ta'lim. Udah gelap gulita, hatinya udah hitam pekat, fa ya subhanallah. Maka seorang muslim lagi-lagi berusaha untuk membersihkan hatinya, karena setiap kali dia bermaksiat kepada Allah, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, maka semakin hitam pekat juga hatinya. Nah, momentum Ramadan lagi-lagi memberikan pengajaran kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong kaum muslimin datang dari segala macam penjuru untuk pergi ke masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan salat wajib di dalamnya, dilaksanakan qiyamul lail di dalamnya, dilaksanakan bacaan Quran di dalamnya, dilaksanakan kajian-kajian dan majlis-majlis taklim di dalamnya. Subhanallah. Ini semua adalah sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah kita kaum muslimin dengan ada dan datangnya bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini dari kata ramda, bara api. Apa maknanya? Membakar. Apa yang dibakar? Debu-debu dosa dan maksiat kepada Allah. Jadi ketika kita hadir di bulan Ramadan dengan banyaknya aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dibakar habis tuh kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat yang kita pernah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti mudah-mudahan keluar Ramadan bersih kita. Para jamaah sekalian, jangan sampai kita kalah dengan seekor hewan yang mungkin kita lihat hari ini menjijikkan, yang mungkin kita lihat hari ini nggak suka kita melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan berevolusi, kalau kata orang-orang ya kan. Dia merubah dirinya dari makhluk yang mungkin jijik bagi sebagian orang, seekor ulat. Dengan munculnya Ramadan bagi seorang muslim, maka dia tidak boleh kalah sebagaimana seekor ulat. Ketika dia tidak makan, tidak minum di dalam kepompong, ya akhirnya merubah dirinya menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Begitulah tujuan puasa para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala katakan di awal yang tadi kita sampaikan, la'allakum tattaqun. Kalian berpuasa itu satu tujuannya, agar kalian benar-benar menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat, seekor ulat merubah dirinya menjadi seekor makhluk yang indah, yang lucu, yang kemudian setiap orang ingin menyentuh dan ingin memegangnya. Pun seorang muslim
ketika masuk di bulan Ramadan, mudah-mudahan menjadi orang yang benar-benar takut dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lagi-lagi momentum Ramadan ini adalah momentum yang paling pas untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita dari segala macam debu-debu kotoran, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ramadan ini memberikan pengajaran kepada kita tentang ketundukan kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Mutlak kita taat dan tunduk hanya kepada Allah. Coba kita lihat. Ketika kita berpuasa, Allah kan perintahkan tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa. Coba lihat para jamaah, namanya puasa. Puasa itu kan menahan diri dari segala macam yang bisa membatalkan puasa. Makan, enggak makan. Minum, enggak minum. Berhubungan intim dengan pasangan, ditinggalkan sementara. Tadinya semua itu halal. Makanan halal, minuman halal, pasangan sudah halal. Tapi karena memang perintah dari agama, dia tahan sementara. Dia bersabar di situ. Ini mengajarkan kepada kita tunduk benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak tunduk kepada Allah, mungkin sembunyi-sembunyi, dia cari makanan, enggak ada orang, dia makan. Apalagi kalau sudah siang, Masya Allah, terik matahari yang sangat panas, mengeringkan tenggorokan dan bibirnya. Bibirnya kering, tenggorokannya kering, enggak ada orang, minum. Karena memang tak ada yang tahu, enggak ada yang melihat. Meskipun kita tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Alimun bidatis sudur. Allah itu sangat tahu tentang apa yang ada dalam dada-dada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dilakukan oleh seorang hambanya dimanapun seorang hamba itu ada. Tapi itulah yang terjadi. Kalau memang tidak tunduk benar kepada Allah, dia akan lakukan itu. Tapi karena dia tunduk benar kepada Allah, maka dia tinggalkan semua larangan-larang dalam agama. Padahal para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak kadang kita lalai dalam beberapa hal. Ini yang banyak terjadi ya. Dan ini jangan boleh terjadi di antara kita hari ini. Para jamaah, saya ingin tanya, lebih utama mana? Salat wajib dengan puasa wajib? Lebih utama mana? Salat wajib dengan puasa wajib? Tidak ada khilaf. Kenapa? Karena salat itu rukun yang keberapa dalam Islam? Rukun yang kelima, ya. Salat rukun yang kompak dong jawabannya. Jangan ragu berapa ya? Ini perlu dipertanyakan antum. Rukun Islam ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Yang kedua, yang kedua salat. Tahu rukun enggak? Rukun itu tiang. Nih, ini namanya rukun. Rukun pertamanya syahadat. Nabi kan ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Hai Muhammad, kasih tahu aku, kabarkan kepadaku, Islam itu apa? Nabi jawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Nabi jawab dengan 5 jawaban ini. Islam itu adalah kau bersyahadat dengan 2 syahadat. Karenanya ikrar itu harus 2. Syahadat itu ya memang 2, syahadatain, bersaksi tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah semata, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ada orang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak membenarkan kerisalahan Nabi Muhammad, batal syahadatnya, Pak. Batal. Kalau Nabi sudah diutus tentunya ya. Tapi kalau Nabi belum diutus beda pembahasan, ikut nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Tapi kita sedang berbicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia wajib bersyahadat dengan 2 syahadat ini. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Kau tegakkan salat. Makanya salat itu ditegakkan, Pak. Kenapa kok butuh ditegakkan? Karena sudah banyak yang mulai doyong ke kanan. Paham enggak maksudnya? Doyong ke kiri. Tegakkan secara lurus. Jadi menegakkan salat itu banyak bentuknya. Di antaranya barisan-barisan shaf, itu lihat. Karena termasuk min iqamatis salah. Makanya Nabi mengatakan sawu sufufakum
fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Dalam riwayat yang lain min tamamis shalah. Termasuk kesempurnaan salat dan termasuk cara menegakkan salat dengan cara apa? Barisan rapat, lurus. Jangan bengkok-bengkok. Nah, jadi ketika menyusun shaf, barisan dalam salat diusahakan lihat kanan kiri. Jangan yang satu mundur ke belakang, satu mundur naik maju ke depan, ini enggak tepat. Makanya Nabi itu pernah mengingatkan seseorang yang nampak terlalu maju ya. Nabi mengatakan ta'akhkhar qalila. Kau mundur sedikit kata Nabi. Karena kelihatan perutnya agak maju. Tapi kalau kita hari ini perutnya benar-benar maju meskipun udah lurus ya kan? Kenapa agak buncit misalkan? Sehingga kalau dia mundur nanti malah ke belakang. Mohon maaf kalau ada yang gemuk di sini. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari sini kembali kita katakan, seorang muslim ini benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika ia menjalankan ibadah puasa. Tetapi jangan sampai ada orang puasa meninggalkan salat. Karena salat lebih wajib hukumnya. Satu-satunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus Nabi kita Muhammad SAW sendiri naik ke atas langit untuk mengambil syariat salat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau puasa Pak, syariatnya ditetapkan di bumi. Zakat juga demikian dan yang lainnya. Tapi untuk salat agak berbeda. Maka nggak boleh seseorang kemudian agak santai urusan sholat, urusan puasa, Masya Allah. Enggak. Yang benar, sholat dikedepankan. Jangan pernah ditinggalkan. Baik sendirian ataupun berjamaah. Kita tidak sedang berbicara tentang hukum berjamaah. Tapi yang intinya sholat kita katakan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka laksanakan ibadah ini. Karena ini yang lebih wajib. Baru kemudian ibadah puasa. Nah kalau dia benar-benar tunduk karena Allah dia berpuasa. Harusnya sholat juga demikian. Jadi jangan lantas kemudian puasanya bagus, sholatnya enggak. Ini enggak benar nih. Ya. Jadi sholatnya harus ditegakkan. Karenanya butuh ditegakkan sholat. Karena kadang sholat suka doyong-doyong, ya. Suka belok-belok. Nah karenanya diperbaiki kembali bagaimana sholat yang baik untuk dan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala pun juga berpuasa. Sementara puasa itu kadang pindah-pindah Pak riwayatnya. Kadang disebutkan rukun yang keempat, kadang disebutkan rukun yang ketiga. Tapi kalau sholat udah pasti rukun yang kedua, nggak pernah ada redaksi hadis pindah-pindah untuk sholat. Nah karenanya syahadat dan sholat ini tidak ada tawar-menawar. Saya sering kiaskan, sering memberikan analogi dan pendekatan agar kita bisa memahami tentang pentingnya sholat. Kalau ibadah-ibadah seperti haji dan umrah, seperti zakat, seperti puasa, kadang bisa jatuh dan bisa gugur kewajibannya. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, khusus bagi orang-orang yang mampu. Liman istata'a ilaihi sabila. Yang mampu. Yang enggak mampu enggak ada keharusan, enggak ada kewajiban, gugur kewajibannya. Pun juga dengan zakat. Zakat itu wajib bagi orang muslim yang punya harta. Tapi kalau hartanya sedikit enggak ada kewajiban zakat baginya, gugur kewajiban itu. Pun juga dengan puasa, wanita-wanita hamil yang menyusui, orang-orang yang tua renta, orang-orang yang lemah, gugur kewajibannya, bisa diganti dengan fidyah dan seterusnya. Tapi nggak ada kewajiban puasa. Lihat, 3 ini bisa gugur. Tapi kalau sholat jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, sampai mati masih disolatkan, ya apa tidak? Maka nanti saya sering sampaikan, jangan sampai nih orang-orang yang jarang datang ke masjid sholat wajib. Nanti sholatnya ketika sudah di akhir nggak pernah kelihatan. Ketika kelihatan terakhirnya kapan? Ketika dibawa dan diusung oleh orang-orang di atas apa? Keranda. Baru kemudian disolatkan. Tapi solatnya sudah bukan duhur, asar, maghrib, isya Pak. Sudah namanya solat jenazah. Makanya bagus kalimatnya, sallu qabla an tusallu. Salatlah kalian sebelum kalian ini penting nih. Jadi salatlah kalian sebelum kalian disolatin. Kalau sudah disolatkan kita nggak tahu Pak. Apakah kemudian doanya orang-orang yang mensolatkan ini diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah? Apalagi kalau jumlahnya sedikit. Kalau banyak kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah, kita yakin insya Allah diterima doa-doa mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang bertauhid kepada Allah.
40 saja yang melaksanakan salat, apalagi 100, apalagi lebih, maka akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mati tersebut. Doanya Masya Allah kaum muslimin. Tapi yang nyolatin cuma 20 orang, 25 orang. Apalagi ternyata banyak yang macam-macam nih orang yang sholatkan. Kita khawatir. Kenapa? Dia sebelum disolatkan, sebelumnya dia tidak pernah sholat, jarang sholat, na'udzubillah. Jadi orang pada enggan untuk mensolatkan orang ini. Jangan sampai. Maka sholat dikedepankan. Tapi kita kembali jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Maka puasa ini lagi-lagi mengajarkan kepada kita semua benar-benar tunduk mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bagian dari keberadaan kita di bulan Ramadan. Kita tunduk sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Maka semua aktivitas ibadah kita jalankan sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dua hal, penuh keimanan dan ihtisab. Keimanan di sini apa sih? Dia yakin setiap perintah dari Allah pasti ada hikmahnya. Dia yakin setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada kebaikannya. Enggak masalah berlapar-lapar dulu, enggak masalah haus-haus dulu, tapi dia yakin pasti ada kebaikan dalamnya. Saya Pak, kalau boleh cerita, Allah takdirkan 2021 kena lambung ya kan? Tapi Masya Allah, kalau kita niatkan puasa sampai hari ini tahadduts bin ni'mah, menceritakan bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala puasa. Kalau diniatkan puasa, kok enggak muncul tuh penyakit? Alhamdulillah. Tapi kalau lagi enggak puasa, saya pernah kajian di satu tempat, keringat dingin bercucuran. Sampai saya berhentikan tanya jawabnya. Karena sudah, loh kok begini? Belum makan sebelumnya masalahnya. Agak lanjut kajian, sampai di akhir kita tanya jawabnya kita pending kapan-kapan saja. Tapi saya nggak kasih tahu kenapa kok nggak ada tanya jawabnya, karena mereka nggak tahu. Yang terjadi pada saya itu saya keringetan dan sudah nampak bergetar. Nggak berpuasa, padahal belum masuk sore, baru di siang hari. Tapi kalau niatkan puasa, Masya Allah, ini keutamaan orang yang beribadah puasa di bulan Ramadan. Lebih-lebih Alhamdulillah, tidak pernah kita dapati saya pribadi, bahkan mungkin dengan kegiatan yang sangat padat misalkan, tetap Allah memberikan segala kemudahannya dalam kondisi berpuasa, lambung kita aman. Tapi tentu jaga makanan, perhatian terhadap makanan-makanan yang masuk dalam perut kita. Baik, kita kembali para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sehingga seseorang yang masuk berada di bulan Ramadan, dia benar-benar tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan penuh keimanan dia berpuasa. Ini makna keimanan. Dia yakin pasti ada kebaikan dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Pun juga yang kedua, ihtisab. Dia berharap pahala dan ganjaran hanya dari sisi Allah, nggak berharap yang lain. Kalau ada orang berpuasa dengan dua hal ini, karena keimanannya kepada Allah, dalam puasa pasti ada kebaikan, dan dia berharap pahala hanya dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimatnya ghufir, diampuni Pak. Jadi kalimat ini bisa bermakna telah terjadi. Jadi bukan akan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan syarat dua tadi. Bukan karena terpaksa ya berpuasanya. Kenapa ente puasa? Dipaksa sama atasan. Oh, beda pembahasan. Kenapa ente puasa? Khawatir dimarahin sama ayah, ustaz. Beda pembahasan itu. Dia penuh keterpaksaan, bukan karena keimanannya dia berpuasa, bukan karena berharap pahala dan ganjaran dari Allah, tapi karena khawatir ini, khawatir itu, enggak enak dengan itu, dan ini enggak dapatkan. Yang sedang kita bahas adalah penuh keimanan dan ihtisab, berharap pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian hadirin ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Poin yang ketiga, puasa di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita semua arti keikhlasan. Tentang apa? Keikhlasan. Murni, tulus karena Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah tabaraka wa taala, tidaklah mereka manusia diperintah oleh Allah dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah
melainkan harus tulus, ikhlas, benar karena Allah. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita ikhlas. Benar-benar murni dan tulus karena Allah, bukan karena yang lainnya. Yang nanti coba kita samaratakan dengan ibadah yang lain. Meskipun biasanya Pak, namanya juga ibadah ya, selalu ada saja gangguannya, selalu ada saja penyakitnya. Ibadah sedekah sering orang jatuh pada yang namanya riya dan sum'ah. Ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang, ingin didengar orang. Itu lihat, semua ibadah, haji, umrah, sedekah, zakat, apa saja, termasuk sholat, semua ibadah, banyak orang jatuh dalam dosa riya dan sum'ah. Apa tuh riya? Riya itu satu di antara dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Karena Nabi sebutkan dengan istilah asyirkul asghar. Apa namanya? Syirik kecil. Makanya Nabi pernah mengatakan begini, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling kukhawatirkan kepada kalian, menimpa kalian, adalah syirik kecil. Para sahabat pun nanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apaan tuh syirik kecil ya Rasul? Rasul jawab, ar-riya. Orang jatuh pada syirik kecil. Ingat, sekecil-kecilnya dosa kesyirikan tetap dosa besar. Sekali lagi saya ulang, sekecil-kecilnya dosa kesyirikan tetap dosa paling besar. Kenapa? Tuh lihat surah An-Nisa 48, Allah tidak beda-bedakan kesyirikan. Innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah apa? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hambanya kalau dia mati belum bertaubat kepada Allah. Jadi syirik di sini dua, ada asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Yang besar enggak diampuni, yang kecil pun tak diampuni kalau tidak bertaubat kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih memberikan kemungkinan ampunannya bagi orang-orang yang dikehendaki ketika di bawah dosa kesyirikan kepada Allah. Jadi ternyata semua dosa besar apapun selain dosa kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memungkinkan seorang hamba mendapatkan ampunan meskipun belum bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena memberikan ampunan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, mutlak milik Allah. Ingin diberikan ampunan atau tidak terserah Allah. Tapi kalau sudah masuk pada ranah kesyirikan, dari yang kecil sampai yang paling besar, tidak ada tawar-menawar dalamnya. Nah, ini ngeri kita. Kalau berbicara kesyirikan ini, Masya Allah, fatal. Dosa yang paling fatal, kesyirikan, kemunafikan besar, dan kekufuran besar. Ini tidak ada tawar-menawar. Sehingga kita harus perhatikan, jangan sampai ada sikap, ada perbuatan, ada ucapan yang bentuknya kesyirikan kepada Allah. Ingat, tadi syirik kecil dan besar. Kalau bicara syirik kecil, banyak sekali contohnya jemaah. Syirik kecil banyak sekali. Syirik besar pun juga ada, dan juga tidak sedikit. Nah, kita musim yang baik berusaha menjauhkan diri kita dari yang kecil sampai yang paling besar. Jangan sampai kemudian tak diampuni oleh Allah, termasuk riya. Karenanya Nabi itu mengajarkan satu doa agar kita terhindar dari dosa kesyirikan kepadanya, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Apa doanya? Agar kita terhindar dari dosa kesyirikan. Antum harus hafal doa ini. Yang belum hafal, yang sudah hafal, jangan pernah lepas untuk membaca doa ini. Siapa yang tahu? Simpel sekali. Saya yakin antum pasti pada hafal, cuma mungkin nggak enak ya mau angkat tangannya kan. Apa doanya jemaah? Berlindung kepada Allah agar tidak jatuh dalam dosa kesyirikan. Penting, diajarkan Nabi kepada para sahabat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal belum? Udah pernah hafal kan? Tinggal dipraktekkan. Yang belum hafal, catat, baca, renungkan, resapi kalimatnya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepada Engkau, an usyrika bika
dalam perbuatan dosa kesyirikan kepada Engkau ya Allah. Artinya jangan sampai ya Allah aku jatuh dalam dosa kesyirikan kepada Engkau, wa ana a'lam, dan aku tahu itu, aku sadari itu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun ya Allah kepada Engkau kalau ternyata dalam ucapan-ucapanku, dalam sikapku, perbuatanku, tindak tandukku ada dosa kesyirikan di dalamnya, tolong ampuni. Nah, lihat, kita sudah minta ampun kepada Allah. Kalau ternyata ada ucapan kita bentuknya kesyirikan kecil apalagi besar, sudah kita mintakan ampunan. Jadi insya Allah mati dalam kondisi nggak memiliki dosa kesyirikan. Tapi kalau nggak baca ini jamaah, subhanallah, mungkin hari ini kita tidak melakukan kesyirikan, tapi bisa saja, bisa jadi besok kita melakukan kesyirikan kecil seperti riya, seperti sum'ah atau tatayur, dan banyak sekali contoh-contoh dosa syirik kecil lainnya. Orang punya anggapan bisa sial, itu syirik apa bukan? Contoh nih, angka 13 dianggapnya bisa datangkan sial. Hati-hati, yang kayak gini bukan bagian dari Islam, dan itu bagian dari kesyirikan kepada Allah. Dia menisbatkan akan sial terjadi pada dirinya kalau anak perempuannya nikah dengan anak laki-laki sebelah tangga misalkan. Ini lahir tanggal sekian, anaknya lahir tanggal sekian. Oh, kemudian dicoba dicarikan tanggalnya. Oh, jangan menikah tanggal sekian. Bisa terjadi kesialan misalkan. Nggak boleh, lihat. Itu bagian dari kesyirikan. Pernah dengar apa tidak? Ada sebagian kaum muslimin kalau menikahkan anaknya, dia nggak berani misalkan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Biasanya suka dicarikan tanggalnya. Kata mereka apa? Cari tanggal baik, tanggal bagus. Iya apa tidak? Padahal jamaah, semua hari, nggak ada hari buruk, nggak ada tanggal buruk dalam Islam. Semua tanggal baik, semua hari baik, kecuali menyesuaikan saja momentumnya, nggak masalah. Menikahkan anaknya hari Sabtu, menikahkan anaknya hari Ahad dengan satu alasan agar orang-orang bisa pada banyak datang dan hadir mendoakan. Diundanglah, dibuatkan acara resepsinya hari Sabtu Ahad karena hari libur. Tapi kalau dia buat acara resepsi hari Senin jam 9, jam 10, yang mau datang siapa? Orang pada masukkan kantor. Kan berat, mau izin dulu, tanggung. Mau izin sebentar Pak, bos misalkan ya kan. Mau ngapain? Mau menghadiri undangan teman. Loh kok jam segini? Kok hari Senin misalkan? Orang pada masuk kantor semua, nggak ada yang datang. Nah ini nggak masalah. Tapi kalau punya keyakinan tanggal, hari, bulan, tahun, datangkan sial, itu kesyirikan dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Makanya nggak perlulah dipercaya tuh zodiak, ya nggak? Apa tuh zodiak? Orang kalau lahir kebetulan bulan Agustus misalkan, oh namanya Leo. Dulu kan pernah tuh ramai ya, ada Capricorn, ya kan? Ada Gemini, dan ada khususnya. Dulu pernah menghafalkan itu masa kecil, dan itu bagian dari kesalahan fatal. Kenapa? Itu juga masuk dalam kesyirikan, Pak. Dalam masalah akidah, para ulama bahas ada namanya ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Ada astronomi, ada astrologi. Astronomi, mayoritas para ulama membolehkan tentang gerak-gerik bintang-bintang di atas langit sana. Apa tuh kira-kira bisa diambil kalau dijadikan sebagai mengetahui arah. Mengetahui apa? Arah mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara, dan apalagi mana arah kiblat. Bahkan kata para ulama jadi wajib di situ. Dia harus tahu mana arah kiblatnya. Oh di sana ternyata menggunakan bintang. Tapi kalau untuk memperhatikan tentang nasib seseorang, oh kau bintang ini, kau bintang itu, oh kau akan sial, kau akan beruntung, inilah yang dilarang oleh para ulama kita, karena itu bagian dari ramal-meramal yang diharamkan dalam Islam. Dan itu banyak dulu terjadi para jamaah. Ketik rek, Masya Allah. Ketik apa? Rek, sebut tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, maka kau akan dapatkan informasi tentang keseharianmu, apa yang akan terjadi pada dirimu. Itu ramalan. Menggunakan ramalan-ramalan bintang haram, itu bagian dari kesyirikan kepada Allah. Dan itu semua dilarang dalam agama kita. Makanya menganggap bisa datangnya sial, tatayur, Nabi pernah mengatakan at-tiyaratu syirkun.
At-tiyaratu syirkun thalathan. Kata Nabi apa? Tatayur itu punya anggapan sial, itu bagian dari kesyirikan. Nabi ulang sampai 3 kali mengingatkan kaum muslimin agar jangan jatuh dalam dosa kesyirikan ini. Bahkan dalam satu redaksi hadis lainnya Nabi mengatakan wa ma minna illa, hampir setiap kita nggak lepas dari yang namanya tatayur. Nggak lepas dari yang namanya tatayur, tiarah. Dikit-dikit bisa sial nih, bisa sial. Itu sering terjadi itu. Baik seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang anak. Dikit-dikit bisa sial. Itu terjadi, jatuh. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tapi kata Rasul apa? Allah hilangkan itu dengan tawakalnya seseorang hanya kepada Allah. Dia tetap menjalankan aktivitasnya. Dia serahkan urusannya hanya kepada Allah. Dan dia membaca Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Baca doa itu. Ini dari tadi saya sebutkan di antara doa-doa ini, doa-doa penting semua ya. Ini saya harapkan antum pada hafal ini. Karena ini bagian dari bagaimana kita menjalankan akidah kita kepada Allah, agama kita kepada Allah, wabil khusus masalah jangan sampai jatuh pada kesyirikan, termasuk tatayur. Makanya diajarkan oleh Nabi membaca 3 kalimat ini. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Tidak ada kebaikan ya Allah kecuali semua itu datang dari Engkau. Tidak ada keburukan melainkan keburukan itu sudah Engkau tetapkan jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah. 50.000 tahun lamanya sebelum Allah ciptakan langit dan buminya. Sudah Allah tetapkan keburukan akan kena si fulan, mungkin jatuh ya, mungkin kepreset, mungkin terperosok, mungkin tabrakan, mungkin terbakar rumahnya, mungkin dan seterusnya. Itu semua sudah pernah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dikenal dengan at-takdir, al-qada wal qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita kaum muslimin cukup mengucapkan 3 tadi, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dan benar melainkan hanya Engkau ya Allah. Jadi ini keyakinan seorang muslim ketika berhadapan dengan perkara-perkara tiarah ataupun tatayur. Kita kembali para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka puasa ini mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana kalau kita beribadah, beramal harus tulus benar karena Allah, ikhlas benar karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jika banyak ibadah-ibadah lain suka kemasukan, kesusupan, riya dan sum'ah, maka Ramadan puasa di dalamnya orang jarang yang melakukan riya dan sum'ah. Mana ada di antara kita tahu nggak saya lagi puasa hari ini? Tahu nggak saya lagi puasa hari ini? Nggak ada orang keluar-keluar di bulan Ramadan bahwa dia berpuasa. Kenapa? Karena semua orang juga lagi pada puasa. Sehingga biasanya tidak terjadi riya dalam diri seseorang ketika dia berpuasa. Paling permasalahan yang muncul karena penuh keterpaksaan. Itu tadi kita sampaikan, bukan karena ihtisab, bukan karena berharap pahala dan ganjaran. Ya. Baik, ini yang kemudian yang paling akhir, puasa mengajarkan kepada kita semua tentang kesabaran. Orang berpuasa jamaah, dia bersabar selama seharian penuh, dia tahan tuh, makan, minum, tidak berhubungan badan. Bahkan kalau ada yang mencelanya, ada yang menghinanya, ada yang mengajak berantem dirinya, dia cukup mengatakan kata Rasul, falyaqul inni shaim maratain. Cukup dikatakan, mohon maaf mas, lagi puasa gitu ya. Nanti kalau mau ajak berantem setelah puasa aja. Ya enggak gitu juga maksudnya. Jadi kita tuh diajarkan tetap untuk menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena orang sabar tuh besar sekali pahala dan ganjaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, baik sabar ketika begini, begitu dan seterusnya, karena kesabaran itu banyak. Kesabaran pertama dalam menjalankan syariat dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kesabaran ketika apa? Berusaha agar jangan sampai jatuh dalam kubangan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, bersabar ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar ketika tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi sabar itu ada 3. Pertama apa tadi? Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar agar tidak jatuh dalam maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap musibah. 3 hal ini yang diajarkan para ulama kita, termasuk kita di dalamnya
sabar dalam berpuasa. Itu kesabaran. Berarti sabar dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan aktivitas dunia dan akhirat kita, lebih-lebih dalam berakidah dan beragama untuk dan karena Allah Tabaraka Ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa taala ambil ajal kita semua. Ini nampaknya sudah siap-siap kita masuk syuruk. Seperti biasa, sebelum melaksanakan ibadah salat sunnah 2 rakaat untuk dan karena Allah, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, tafadhal jamaah. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya seperti itu. Niat untuk berpuasa itu apakah wajib diucapkan atau tidak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jelas pertanyaannya, saya tidak perlu ulang ya. Bapak siapa, Pak? Siapa, Ustaz? Hah? Isna. Krishna, Masya Allah. Oti pakai T, Tisna, bukan Krishna ya. Kalau Krishna, siapa tuh Krishna? Baik, Pak Tisna, hafizahullah ta'ala. Jazakallah khairan, barakallah. Terima kasih pertanyaannya. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita sepakatin dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, wa fi riwayah innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Segala amal perbuatan tergantung dari niat. Nah, ini dalam Islam 1 dari 3 poros ya. Dalam agama kita, hadis ini 1 di antara dalil yang sangat dahsyat dan yang sangat kuat sekali untuk menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah dalam keseharian. Harus ada niat. Sekarang yang ditanya, wajibkah melafalkan niat? Itu yang ditanya tadi ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala usalli fardadh dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman aw imaman lillahi ta'ala nawaitu an ukhrija zakatal fitr, dan seterusnya dan seterusnya. Ada enggak yang semacam ini dalam agama kita? Nih, pahami baik-baik ya. Saya ingin tanya, semua amal ibadah itu harus manut dan mencontoh kepada siapa? Saya ulang sekali pertanyaannya. Semua amal ibadah, saya ingin tanya, sholat itu ibadah bukan? Puasa ibadah apa bukan? Zakat fitrah itu ibadah apa bukan? Nah, itu jelas ya, ibadah ya. Kalau berbicara ibadah jamaah, berbicara ibadah sekali lagi, tidak lepas dari 2 hal agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara syaratnya? Al-ikhlas. Apa tuh ikhlas? Tadi kita sampaikan. Murni benar karena Allah, bukan karena yang salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, apa saja, murni dan tulus karena Allah pokoknya, bukan karena yang lain. 1, itu ikhlas. Dan mungkin banyak orang bisa mampu melakukan ini. Tapi kita masuk pada yang kedua, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani, mencontoh, ngekor. Tahu ngekor enggak? Kita ini bukan kepala jamaah. Kita ini adalah orang belakangan. Orang yang cuma hanya bisa ngikutin doang. Ingat, ngikutin itu namanya muttabi' atau mutabi' atau muqallid. Cuma mencontoh doang. Pertanyaannya, siapa sih manusia di atas muka bumi ini yang kita jadikan sebagai ikon percontohan? Siapa dia? Nggak ada khilaf ini, nggak ada khilaf. Jadi kita nggak usah pergi kepada perbedaan-perbedaan. Kita ambil yang sepakat, ambil yang kita katakan sebagai apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, atau fi ustad, fi kiai, fil alim, begitu kalimatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh nih antum kalau belajar bahasa Arab baru ngerti. Ada lam taukid, ada qad juga bermakna taukid, dan masuk kepada fi'lun madin. Nah, belajar bahasa Arab. Saya dengar di sini ada belajar bahasa Arab ya. Pelajari itu, Pak.
Belajar bahasa Arab itu akan ngerti nanti susunan-susunannya. Meskipun berat Pak Ustadz, ya begitu memang namanya orang belajar. Nggak mau berat, tidur aja. Tidur aja masih berat loh, bangun-bangun capek ya nggak? Ya apalagi belajar bahasa Arab, biasalah itu. Orang belajar, terus tekun, belajar. Ada lam di situ, ada qad di situ. Masuk pada fi'il madhi. Laqad kana. Telah ada kata Allah. Sungguh benar-benar, di kalimatnya sungguh benar-benar telah ada pada diri siapa? Rasulullah. Apa? Uswatun hasanah. Uswah itu suri tauladan, contoh, hasanah yang terbaik. Jadi Allah tidak sebut ustadz, Allah tidak sebut seorang alim, seorang kiai. Kenapa? Mereka semua bisa benar, bisa, ingat baik-baik ya. Jadi bisa benar, bisa salah. Itu manusia. Tapi kalau Nabi mendapatkan bimbingan siapa? Yang mengontrol Pak, langsung Allah. Kalau ana dan antum kita nggak tahu, jangan-jangan disetir sama setan, ya nggak? Tapi kalau Nabi yang nyetir langsung dan mengontrol langsung adalah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas. Di surah Najm Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan semua adalah wahyu dari Allah. Jadi yang nyetir langsung Allah. Kalau anda dan antum enggak kan, kita sendiri masing-masing. Bisa salah, bisa benar. Nah, ingat ini baik-baik sebelum kita masuk pada pertanyaannya. Jadi saya ingin bawa dulu pada hal ini, biar kita sepakatin dulu. Contoh pertama yang paling baik adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saya akan masuk pada jawaban yang beliau tanyakan. Saya ingin sampaikan satu buku yang sebenarnya bagus banget, tapi banyak dipilah-pilah oleh para ulama. Kitab Ihya Ulumiddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nanti disarikan Pak, diambil lagi, dicarikan mana yang terbaik dari kitab ini, dipilih, muncullah satu kitab Minhajul Qasidin. Disarikan lagi kitab ini oleh Imam Ibnu Qudamah, muncullah kitab namanya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Asalnya punya Imam Ghazali ini. Apa yang Imam Ghazali sebutkan dalam bukunya ini? Ini mazhabnya Syafi'i. Ingat, mazhabnya siapa? Syafi'i. Kata beliau, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Ingat, saya ingin ambil yang sepakat-sepakat. Jangan terlalu banyak melihat pada perbedaan-perbedaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kita ambil yang sepakat. Tadi kita sampaikan sepakat, yang kita jadikan contoh pertama adalah Rasul SAW. Yang ini juga sepakat, tidak ada khilaf. Apa itu? Kata beliau dalam bukunya tadi, dan disarikan sampai muncul kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, disebutkan dalam kitab tersebut, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di mana? Nah, perhatikan baik-baik. Nih Pak Tisna, niat itu tempatnya bukan di lisan. Tempatnya ini semua Pak, mau dicari dalam kitab manapun sama. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an, mereka sepakat. Ingat, saya carikan yang sepakat-sepakatnya ya. Jadi ternyata tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Baru muncul ranah khilafiyah. Masuk ke khilafiyah sekarang. Tak satu pun saya dengarkan ada seorang ulama dari 4 mazhab yang mengatakan wajibnya melafalkan niat. Enggak pernah Pak saya dengar. Sepanjang atau sependek pengetahuan saya dari semua kitab-kitab yang kita baca, tidak pernah ada, sekali lagi, tidak pernah apa? Ada yang mewajibkan, wajib ya kalimat tadi, pertanyaannya kan wajib, yang mewajibkan untuk at-talaffuz bin niyah dalam semua ibadah, enggak pernah ada. Yang ada al-hathu wan nadbu wal istihbab, itu iya. Anjuran itu baru masuk nanti. Sebagian ulama menganjurkan, ulama Syafi'iyah menganjurkan. Ingat, bukan mewajibkan, nggak ada yang mewajibkan. Yang ada anjuran. Apa alasannya? Litaukid wa tautid al-qalb, untuk menguatkan hati. Itu lihat. Maka muncullah dilafalkan niat, dilafalkan menggunakan lisan, usolli fardhu zuhri, nawaitu shauma ghadin. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Sementara niatnya di mana? Di hati. Sehingga nanti sepakat lagi nih, kita ambil sepakat-sepakat semua. Kalau misalkan ada perbedaan antara lafal niat
dengan niat di dalam hati, mana yang diunggulkan? Jangan bingung, tidak ada khilaf. Yang pasti dibenarkan, yang pasti diambil adalah, berarti nggak ada pengaruhnya sebenarnya lisan nih. Nggak ada pengaruhnya dari sisi agama. Yang berpengaruh di mana? Di dalam hati. Termasuk orang sholat, misalkan, ini contoh, saya ambil contoh ya. Ada orang lagi sholat, jam 12:30 misalkan. Itu waktu sholat apa? Kalau siang ya, tapi kalau malam itu sholat qiyamul lail ya. Tapi kita berbicara sholat wajib. 12:30 sholat duhur. Apa yang terjadi pada orang ini? Dia melafalkan usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Karena jamaah udah selesai, dia sholat sendirian di sini. Maka Allahu Akbar. Di dalam hatinya dia meniatkan sholat asar. Waktunya sholat duhur. Lafaz niatnya sholat duhur. Sah apa tidak? Saya ulang sekali lagi nih, antum harus cerdas. Ada orang sholat duhur jam 12:30, lafaz niatnya sholat duhur, tetapi di dalam hatinya ia ingin sholat asar 4 rakaat. Sah apa tidak sholatnya? Tidak ada khilaf, sholatnya tidak sah. Sekali lagi, sholatnya tidak. Kenapa? Karena lafaz lisannya bertentangan dengan hati. Yang diambil adalah bukan lisan. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada orang sholat duhur, di hatinya sholat duhur 4 rakaat, tapi lisannya sholat asar, usolli fardal asri misalkan 4 rakaatin mustaqbil lillahi ta'ala, tapi dalam hatinya sholat duhur dan dia memang di jam duhur, Allahu Akbar, sholatnya sah apa tidak? Sah. Nggak ada khilaf Pak, 4 mazhab di sini. Jadi apa fungsinya kalau begitu? Perhatikan baik-baik. Makanya di sini tak satu pun ulama mewajibkan lafaz niat, yang ada hanya menganjurkan untuk melafalkan niat, tetapi tak berdasar dalil. Meskipun kita temukan mereka menjadikan satu dalil, yakni dalil qiyas. Dalil apa namanya? Qiyas. Diqiyaskan terhadap apa? Siapa yang tahu? Haji dan umrah. Hasan. Haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan misalkan, atau labbaik Allahumma umratan mutamatti'atan ilal hajj misalkan ya. Contoh saja. Jadi kata mereka, itu lihat haji, itu lihat umrah. Mereka melafalkan labbaik Allahumma umratan, terlafalkan. Berarti salat juga dilafalkan, berarti puasa juga dilafalkan, berarti zakat juga dilafalkan, dan seterusnya. Karena sama-sama rukun dalam Islam, tetapi tertolak. Kenapa? La qiyasa fil ibadah. Dalam ibadah kalau ternyata tidak sama Pak, enggak apple to apple. Jadi mengkiaskan yang satu apel, yang satu jeruk, sama apa tidak? Yang satu asam, satu manis, ya berbeda. Karena yang ini sholat, yang ini haji, yang ini puasa, enggak sama. Jadi kalau mengkiaskan harus mirip, harus sama, baru nanti hukumnya bisa diambil dengan hukum yang sama. Maka ini dijelaskan oleh para ulama kita, sehingga sholat, puasa, zakat tidak bisa disamakan dengan haji dan umrah. Haji dan umrah contohnya ada dari Nabi. Pertanyaan saya, berapa kali Nabi haji? Nabi cuma sekali Pak. Berapa kali Nabi umrah? 4 kali Rasul itu umrah. Cuma yang pertama ketika Umratul Hudaybiyah beliau tidak bisa laksanakan. Ini bukan saatnya kita bercerita masalah ini. Ala kulli hal, Rasul lakukan itu semua. Dan ternyata saya ingin tanya, berapa kali Rasul itu sholat? Siapa yang tahu? Berapa kali Rasul sholat? Berapa kali Rasul puasa? Berapa kali Rasul keluarkan zakatnya? Berapa kali Rasul sedekah? Terdengarkah bagi kita ucapan kalimat usolli, nawaitu shauma ghadin, nawaitu an ukhrija zakat? Enggak pernah Pak. Haji dan umrah cuma sekali 2 kali bahasa kita ya. Sementara sholat ribuan kali Nabi lakukan. Kenapa kok tidak ada riwayat satu pun yang menjelaskan Rasul melafalkan niat-niat dalam sholat? Enggak ada. Harusnya kan sholat yang lebih banyak didengarkan riwayatnya. Ternyata tak satu pun. Sehingga tidak ada keharusan orang, apalagi dikatakan wajib tadi ya. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Yang ada menganjurkan dengan alasan untuk menguatkan hatinya agar tidak menyimpang dan tidak salah dia sedang sholat apa. Itu khilafnya. Tapi lagi-lagi contoh terbaik siapa?
Rasulullah SAW ternyata beliau tidak pernah melafalkan sholatnya. Pun juga para sahabat tidak pernah kita dengarkan mereka melafalkan semua ibadah kecuali umroh dan haji saja. Sehingga yang terbaik adalah apa yang datang dari Nabi kita ambil, apa yang tidak datang dari beliau kita tidak lakukan. Itu jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yani cukup menanamkan dalam hati kita semua aktivitas ibadah kecuali yang ditunjukkan oleh dalil, di antaranya ibadah haji dan umrah. Jelas mudah-mudahan? Baik. Sebenarnya saya ingin lebih panjang lagi, cuma khawatir antum banyak kesibukan ya kan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Pak Tisna. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi dijelaskan tentang syirik akbar dan syirik asghar. Syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Apakah ini berkaitan dengan dosa besar dan dosa kecil? Lalu kriteria dosa besar itu seperti apa? Dan dosa kecil itu seperti apa? Lalu tadi dibacakan hadis sama Ramadan imanan wa ihsanan. Ghufira. Jadi barang siapa yang berpuasa, salat di tarawih maupun itikaf, maka diampuni dosa. Ihtisab di sana itu sebagian mengartikan bahwa di situ perhitungan, dan kita mengartikan pada umumnya itu adalah pahala. Apabila seorang berpuasa karena iman dengan penuh keimanan, maka dia akan diampuni dosanya, segala dosanya, dan dia akan mendapatkan pahala. Ihtisab di sini diartikan pada umumnya adalah pahala. Artinya dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, ini tolong dijelaskan ihtisab. Sebagian diartikan adalah perhitungan. Bagaimana bisa dikatakan pahala? Itu diantaranya yang perlu dijelaskan agar supaya kita lebih paham. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan barakallah. Bagus sekali pertanyaannya. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebelum saya jawab, saya sampaikan satu hadis. Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Asalnya betul hadis tadi yang saya sampaikan itu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betul. Siapa saja yang berpuasa penuh keimanan, berharap pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapatkan pahala demi pahala. Tidak salah, hadisnya sahih dan pemahamannya pun tidak salah, benar seperti itu. Tapi ingat, ternyata Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, betapa banyak orang berpuasa yang dia dapatkan apa? Apa yang dia dapatkan? Enggak dapatkan pahala, enggak dapatkan ampunan, enggak dapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena salah. Berpuasanya salah. Dia tak mampu menjaga lisannya, dia tak mampu menjaga hatinya. Antum baca, bagus nih buku tadi yang saya sampaikan, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Imam Ghazali coba bagikan tentang kriteria klasifikasi orang yang berpuasa. Dikenal yang pertama saum al-ammah atau saum al-umum. Puasanya orang-orang awam. Yang kedua, saum al-khassah. Puasanya orang-orang khusus. Dan yang ketiga, saum khususil khusus. Puasanya ini kayak martabak loh. Ada spesial, apalagi? Ya kan? Kira-kira begitulah. Jadi puasa pun juga ada 3 tingkatan kata beliau. Ini orang masuk yang mana dulu tingkatannya? Apakah puasanya orang-orang awam yang cuma hanya menahan makan, menahan minum, menahan dari yang membatalkan puasa, tapi mulutnya tak dijaga? Ada nggak begitu? Kemana-mana mulutnya masih menjadi mulut kompor. Apa itu? Provokasi orang. Dia tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasanya, tapi mulutnya kemana-mana, Masya Allah. Hatinya suka sudon nama orang, melihat perkara-perkara yang diharamkan. Dia tidak batal puasanya, tapi puasa yang semacam ini gimana bisa dapatkan ganjaran, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang sehingga yang cuma dia dapatkan apa tadi? Lapar doang, haus doang, nggak dapatkan pahala, Pak.
Itu yang kita khawatirkan. Baru nanti naik yang kedua, puasa orang-orang khusus, yakni menjaga mulutnya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, gak usil sama orang. Nah ini kalau bisa kita upgrade dari yang pertama naik yang kedua, apalagi sampai menjaga urusan hatinya. Bahkan hati inilah yang paling sukar jamaah. Hasad, iri, dengki sama orang, takabur, ujub, dan banyak sekali. Nah kalau kita bisa melakukan yang ketiga ini, ajib ini. Ini puasanya para nabi dan para rasul, ya kan? Mampu menjaga semua anggota badannya dijaga, termasuk urusan hatinya. Ini kita inginkan, kita berusaha untuk masuk yang ketiga ini. Nah, kalau itu yang dilakukan, insya Allah betul. Mudah-mudahan benar-benar keimanan benar. Ini kan makanya kalimat keimanan ini nggak gampang. Ihtisabnya juga nggak mudah. Tetapi tetap kembali kepada ayat yang tadi kita sampaikan. Sebanyak apapun orang berpuasa, kalau tidak memohon ampun kepada Allah dari kesalahan dosa maksiat besarnya kepada Allah berupa kesyirikan masih dia lakukan. Coba lihat setiap hari Pak, Allah tuh memberikan ampunan. Allah memberikan apa? Ampunan kepada hamba-hambanya kecuali dua. Illa limusyrik au musyahin, kata Nabi. Kecuali orang yang melakukan kemaksiatan kesyirikan. Nah, syirik lagi-lagi dua tadi. Syirik kecil dan syirik besar, ini enggak dapatkan ampunan. Au musyahin, atau orang sukanya ngajak berantem sama orang, tengkar sama orang, pokoknya selalu bermusuh-musuhan dengan orang, enggak dapatkan ampunan tiap hari dari Allah. Padahal Pak, semua dosa-dosa kecil itu terhapus dengan sendirinya dengan banyaknya amal-amal saleh. Sekali lagi, dosa-dosa kecil terhapus dengan amal-amal saleh. Makanya Rasul mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi apa? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun kau berada, dan selingilah keburukan-keburukan yang mungkin kau lakukan. Ingat, keburukan di sini para ulama menjelaskan dosa-dosa kecil. Apa bedanya dosa kecil dan dosa besar? Para ulama memang ada khilaf, tapi yang paling gampang dan paling mudah perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu ada ancamannya, keras dari Allah Subhanahu wa taala, diancam ini, diancam itu, diancam, banyak ancamannya. Kalau dosa kecil tidak disebut ancamannya. Nah, ini perbedaan yang paling mudah disebut oleh para ulama kita. Dosa besar ada ancamannya langsung dari agama, dosa kecil tidak disebut ancamannya oleh Allah dan Rasulnya, tapi itu bagian dari dosa. Dosa besar misalkan, kita anggap kecil tadi, kok jadi nyaring suaranya? Dosa besar misalkan, seperti ghibah, besar apa kecil? Cuma ghibah doang Pak Ustadz. Besar itu, jangan salah. Dosa apa? Apa tadi namanya? Ghibah. Apa tuh ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebutkan keburukan orang, aib orang yang enggak ada, dan dia enggak suka kalau itu terdengar oleh orang lain. Si fulan itu tahu enggak? Ada panunya di punggungnya misalkan. Disingkap, diungkap, orang enggak suka. Tapi diceritakan aibnya sama orang lain, keburukannya sama orang lain. Ini namanya ghibah. Nabi itu pernah ketika lamma urijtu, kata Nabi apa? Ketika aku diangkat naik ke atas langit, maka diperlihatkan kepadaku tentang siksaan-siksaan yang akan Allah berlakukan kepada penduduk neraka. Apa diantaranya? Nabi ceritakan, ada tuh unasun lahum adfarun min nuhas yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Ada orang-orang yang kukunya panjang-panjang, terbuat dari kuningan dan tembaga. Mereka cabik-cabikan ke wajah mereka sendiri, dan mereka cabikan ke dada-dada mereka sendiri. Hancur berantakan, keluar muncrat darah-darah, kemudian diperbaiki lagi oleh Allah, seret, dicabik-cabik lagi, terus begitu. Nabi tanya, kata Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril alaihi salam menjawab, haula alladzina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu hai Muhammad adalah dulu ketika hidup di dunia mereka suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Apa maknanya makan daging bangkai saudara sendiri? Antum baca di surah Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudikah janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Sudikah kalian ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Jadi itu ghibah. Jadi jangan kita saling menggunjing, jangan kita saling menggibah, dan itu bagian dari dosa besar. Kenapa? Karena disebut ancamannya. Apa ancamannya? Tuh yang suka menggunjing nanti mencabik-cabik sendiri wajah dan dadanya udah hancur, balikin lagi oleh Allah, gituin lagi. Subhanallah. Ini lihat. Jadi dosa besar, dosa kecil perbedaannya adalah dosa besar ada ancamannya, dosa kecil tidak disebut ancamannya. Jadi Rasul suka mengingatkan itu berarti besar.
Contoh kayak tadi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan, coba lihat, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa alasannya? Kalau syirik besar Pak, banyak orang sadar, banyak orang ngeh, banyak orang tahu. Tapi kalau syirik kecil, banyak orang yang tak sadar dan tak tahu dia telah jatuh dalam kesyirikan kecil itu. Seperti riya, seperti sum'ah, seperti tatayur, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas perbedaannya mana besar dan mana kecil. Lantas bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita tentu selalu perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karenanya Pak, ya, Nabi itu ajarkan. Kita tahu Nabi itu nggak ada dosanya, nggak ada. Karena kata Aisyah radhiyallahu, qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dosamu wahai Rasul sudah Allah hapuskan, yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Jadi Nabi nggak ada dosanya. Pertanyaannya, kenapa Nabi kok selalu istighfar? Setiap hari berapa kali? Nabi sampai bersumpah, jawab, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaum mi'ata marrah. Demi Allah, aku selalu beristighfar, selalu bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Pertanyaannya, kita berapa kali setiap hari, setiap malamnya? Pernahkah kita sampai 100 atau berkali-kali beristighfar? Padahal banyak sekali antara kita yang melakukan maksiat dan dosa. Sementara Nabi sudah diampuni pun tetap melakukan. Kenapa? Agar kita mencontoh beliau. Mudah-mudahan terhapus dosa-dosa kecil sampai yang paling besar, karena kita selalu memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Jadi kembali ke tadi, kalimat puasa ini sangat bagus sekali, yakni imanan dan ihtisab, yakni beriman benar kepada Allah, ada kebaikan dalam ibadah puasa yang dia jalankan, dan tentu dia berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang khusus kepadanya, karena itu janji Allah. Makanya illa saum, wa fi riwayah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tapi ingat, meskipun demikian adanya, bisa jadi enggak ada tuh. Jadi jangan nagih sama Allah, ya Allah, aku selama 10 tahun puasa, mana pahala puasaku? Kata Allah, udah habis. Alhamdulillah. Itu yang kita khawatirkan. Harusnya banyak, harusnya ada, tapi tiba-tiba tidak ada. Maka perhatikan tentang bagaimana kita menjaga agar puasa kita tidak rusak dari sisi pahala. Bukan masalah tidak membatalkannya saja, tapi juga perkara-perkara yang bisa menggerogoti pahala-pahala puasa kita. Jaga Pak, lisan, jaga tangan, jaga hati, jaga pandangan, jaga semuanya, agar benar-benar sempurna dan utuh pahala puasa kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala puasa gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jelas ya. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi jamaah sebelum kita tutup dan kita akhiri? Ya, Bapak. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan kata-kata bid'ah hasanah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan panjang jemaah. Saya sudah kekeringan mulut saya. Ini nggak bisa saya jawab sependek mungkin ya. Butuh panjang sebenarnya pembahasan ataupun jawaban ini. Tidak sekedar mengucapkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, enggak cukup dengan hadis itu. Butuh dikaji dengan panjang lebar. Di antaranya perbedaan di kalangan para ulama tentang al-maslah al-mursalah dengan al-bid'ah al-hasanah. Apa di antara perbedaannya? Ini kan butuh kajian-kajian yang mendalam dari sisi usul, karena pembahasannya di kitab usul Pak, tentang masalah bid'ah ini. Kemaslahatan yang dibiarkan oleh agama, contoh orang buat sekolah, orang kemudian menuliskan Al-Quran, orang dan seterusnya, itu juga masuk kategori bid'ah hasanah. Ini yang disebut oleh para ulama kita. Tetapi apakah itu yang difahami oleh ulama dahulu dengan orang-orang hari ini yang nampak berbeda pemahaman mereka? Disebut oleh mereka ini namanya al-maslahah mursalah, kemaslahatan yang ingin dicapai yang di masa itu belum pernah terjadi, yang sebelumnya belum pernah dilakukan, tapi bukan sebagai bentuk tujuan, sebagai wasilah, sebagai perantara dan sebagai sarana. Ini butuh waktu untuk menjelaskan, tapi yang pasti dan jelas kalau berbicara bid'ah cukup dengan hadis Nabi yang Nabi sampaikan sering dalam setiap momennya. Beliau mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur.
hati-hati kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Jadi dalilnya berserakan dalam kitab-kitab hadis itu. Siapa saja yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Dan banyak sayangnya di tengah-tengah itu, bukan hanya di Indonesia ya, banyak di seluruh dunia yang melakukan amalan A, amalan B, amalan C, tak ada contoh dan teladannya dari Nabi SAW. Maka cukup kita katakan hendaknya kita berhenti dari amalan-amalan yang tak ada contohnya. Ala kulli hal, beramal, beribadah harus sesuai dengan panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Pak, di bumi Syam banyak orang melakukan namanya salatul raghaib. Apa namanya? Salat raghaib, salat di bulan Rajab. Salat di bulan Rajab. Jadi itu kan salat, namanya salat ibadah atau tidak? Ibadah. Sementara tidak ada contoh, dan itu dibantah oleh Ibnu Hajar, dibantah oleh Imam An-Nawawi bahwa itu perkara muhdats, perkara baru dalam agama. Datangnya bulan baru, secara khusus adanya sholat-sholat tertentu dan seterusnya. Kalau tidak ada redaksi dari Nabi riwayatnya, maka tidak perlu dilakukan. Dan ini banyak nanti akan kemudian bermunculan semakin banyak. Karena begitu Pak, berinovasi dalam agama kita dilarang, berinovasi dalam urusan dunia kita dianjurkan. Sekali lagi, berkreasi, berinovasi dalam urusan dunia silahkan. Antum lihat Nabi itu pernah mengatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian paling ngerti urusan dunia kalian. Bagaimana membuat bangunan-bangunan yang kokoh, tinggi, menjulang misalkan. Itu urusan kalian. Bagaimana cara bercocok tanam yang bagus agar kemudian hasil panennya jadi bagus. Nabi enggak diutus untuk urusan semacam ini. Tapi kalau sudah berbicara masalah agama, berbicara masalah syariat, jangan main-main. Yang sudah ada saja masih banyak belum kita lakukan, tiba-tiba berkreasi dalam perkara-perkara baru dalam agama. Disinilah para ulama antisipasi, mengingatkan dan mewanti-wanti kepada kita semua, tidak perlu ikut-ikutan orang. Memang Pak begini, kebanyakan kita tuh suka ikut-ikut doang. Suka apa namanya? Kurang teliti, kurang jeli, dan kurang kritis. Saya selalu sampaikan ungkapan Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala, kullu qaulin yu'khadu wa yurad. Setiap ucapan siapapun boleh diterima dan boleh ditolak. Illa sahib hadzal qabr. Kecuali orang yang ada dalam kuburan ini. Seraya menunjuk ke kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Setiap apa yang ada contohnya dari Nabi, dari ucapan beliau, perbuatan beliau, apa yang pernah beliau tetapkan, itulah yang bisa diambil. Tapi kalau dari manusia, orang melakukan ini, enggak harus ngikut kita. Sampai kita tahu dasarnya apa alasannya. Satu ungkapan dari Al-Imam Abu Hanifah. Beliau pernah mengatakan, la yahillu limri'in an ya'khudha biqauli. Tidak halal bagi siapapun yang mengambil pandanganku, yang mengambil pendapatku, dan dia tidak tahu min aina akhadtu. Dia tidak tahu dari mana aku mengambil pendapat ini, dari mana aku mengambil pandangan ini. Maksudnya apa? Dalilnya apa? Gitu loh. Jadi kalau kita ingin berbuat amalan apapun, langsung kita coba tanya, dalilnya apa? Kenapa begini? Kenapa harus begini? Harus ada pondasi. Itu yang dikenal dengan dalil. Kalau dalilnya ada, Quran disebutkan misalkan, hadis menyebutkan, ya sudah, selesai, lanjutkan. Kalau enggak ada, cukup kita kembalikan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Karena selalu dikutip tadi, kan Imam Syafi'i pernah mengatakan al bid'atu bid'atan, bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'atun, atau bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Nabi kok yang mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang ngomong ini Nabi, yang ngomong ini misalkan ya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi pemahaman Imam Syafi'i tidak sebagaimana pemahaman orang hari ini. Itu yang jadi masalah. Lebih-lebih yang dimaksud ada dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah. Ini lagi-lagi panjang lebar, saya butuh waktu untuk menjelaskan. Jadi Pak, ini butuh satu kajian ya. Pertanyaan antum ini nggak pas nih pertanyaan di sini. Jadi butuh satu penjelasan yang lebih panjang. Kita harus kemukakan pendalilan-pendalilan para ulama, kenapa dikatakan demikian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi istilah bid'ah itu nanti dilihat yang dimaksud bid'ah dari sisi bahasa atau yang dimaksud adalah dari sisi
istilah. Kalau dari sisi bahasa biasa, nggak masalah. Secara bahasa doang. Contoh, salat tarawih yang dilakukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikumpulkan lagi di bawah kepemimpinan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, dua orang sahabat Nabi SAW. Itu kan Umar sampai mengungkapkan sebuah kata yang dijadikan sebagai pegangan oleh orang-orang hari ini. Apa kalimatnya? Ni'matil bid'atu hadhihi. Fa ya subhanallah. Ini secara bahasa, bukan secara istilah. Bahasa itu apa? Sesuatu yang nampak baru lagi gitu loh. Secara bahasa nggak masalah. Bid'ah itu dilakukan kan secara bahasa. Tapi kalau secara istilah masuk dalam syariat ini enggak. Contoh, ungkapan Umar tadi, inilah bid'ah yang bagus kata Umar. Kapan? Ketika beliau menyaksikan kaum muslimin yang tadinya pencar-pencar di sana sholat sendiri tarawihnya, di sana sholat sendiri tarawih, di sana berjamaah berapa orang. Umar lihat kok enggak asik kalau begini. Akhirnya beliau perintahkan Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat Nabi yang paling masyhur di antaranya, karena beliau adalah pemilik panji Qur'annya kan. Bagaimana semua kaum muslimin juga belajar Qur'an dari beliau. Dan kita diperintahkan, bukan kita ya, maksudnya para sahabat di masa itu, untuk mengambil bacaan Qur'an dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay yang ditunjuk oleh Umar. Ubay, kau memimpin solat kaum muslimin. Ayo kita laksanakan solat. Solat apa namanya? Solat tarawih yang hari ini kita laksanakan ini Pak. Solat tarawih. Maka Ubay bin Ka'ab langsung mimpin. Ayo semuanya kumpul, seret. Bareng. Baru Umar lihat dari kejauhan, muncullah kalimatnya tadi, ni'matil bid'atu hadi. Pertanyaan saya, apakah sholat tarawih berjamaah itu bid'ah? Bid'ah apa bukan? Secara bahasa bid'ah, tapi secara istilah yang enggak mungkin, karena pernah dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari? Nah, itu ada khilaf, enggak masalah. Satu riwayat mengatakan 2 hari, riwayat yang kedua mengatakan 3 hari. Enggak masalah mau 2 hari mau 3 hari. Pokoknya Rasul pernah laku bersama para sahabat. Ini untuk menunjukkan ini bukan bid'ah sebagaimana dipahami oleh para ulama, bukan. Ini bid'ah yang bagus, bukan. Ini bid'ah dari sisi bahasa. Karena beberapa periode enggak dilakukan. Di masa Nabi ditinggalkan sementara, di masa Abu Bakar tidak dilakukan sama sekali. Di masa Umar melihat enggak asik sholat begini. Kalau masing-masing begini, kira-kira begitu. Maka beliau kumpulkan di bawah kepemimpinan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Jelas di sini. Tapi lagi-lagi saya nggak asik kalau nggak menjelaskan secara total sebenarnya. Kalau kapan-kapan ada waktu kita bisa lebih jelaskan lebih panjang secara detail tentang istilah-istilah yang dikemukakan oleh para ulama, lebih ulama usul tentang istilah al-maslahah al-mursalah dan al-bid'atul hasanah, bid'ah yang dianggap baik. Satu poin terakhir, ungkapan dari seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warda, di mana beliau pernah mengatakan bahwasanya orang-orang ketika mereka melakukan perkara baru dalam agama tetap dikatakan sebagai perkara yang buruk. Wa in yarahan nasu hasanah, bid'ah itu tetap buruk kata beliau meskipun dianggap baik oleh sebagian manusia. Kan ini baik Pak Ustadz, ini baik. Ternyata baik menurut persepsinya, baik menurut dirinya, menurut pandangannya. Sementara menurut syariat belum tentu baik. Jadi Pak, yang baik di sini adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Adapun yang tidak baik apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun tidaklah manusia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Tak ada satu ucapan, tak ada satu perbuatan yang bisa mendekatkan seorang hamba pada surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan Rasul telah memberikan pengajarannya. Dan tak ada ucapan, perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala melainkan Rasul sudah ingatkan. Maka cukup bagi kita dengan amalan-amalan yang telah diajarkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sebutkan contohnya, terlalu banyak di negeri kita tercinta ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, saya kira cukup. Ini sudah jam 7 hampir ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Lebih-lebih mulut saya sudah mulai kering ini. Salah dan khilaf, saya mohon maaf. Datang dari saya pribadi dan atas gangguan syaitan yang terkutuk. Yang hak dan benar tentu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.